Welcome back to the program. We are here today with Larry Johnson. Selamat datang kembali di program ini. Hari ini kita bersama Larry Johnson, mantan analis CIA, untuk membahas langkah diplomatik yang agak mengejutkan dari Washington. Lebih khusus lagi, rencana perdamaian 28 poin ini telah mengejutkan banyak pihak. Saya rasa hal itu terlihat dari reaksi Zelensky dan Eropa pada umumnya, serta dari kalangan garis keras di Amerika Serikat. Mereka langsung menentangnya, menyebutnya sebagai bentuk penyerahan diri, dan pada dasarnya mengecamnya. Namun, dari sudut pandang Anda berpendapat bahwa ini bukan sekadar masalah ketidaksetujuan dari pihak Ukraina. Dan tentu saja orang Eropa ingin perang ini terus berlanjut. Tapi bagaimana dengan Rusia? Menurut Anda, apakah Rusia menerima kesepakatan ini sebagaimana adanya? Agreement as it stands. No. The agreement as it stands completely unacceptable. Tidak. Kesepakatan seperti yang ada sekarang sama sekali tidak dapat diterima. Rusia tidak akan menerimanya. Namun, kamu tahu, Rusia akan menanganinya dengan cara yang sangat khas Rusia. Artinya mereka akan menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dan melanjutkan pembicaraan dengan Washington. Saya pikir bahasa yang digunakan Lavrov akan berupa harapan untuk mencapai solusi yang adil yang melayani kepentingan kedua negara. Bahasa yang sangat diplomatis. Tapi kalau kamu berbicara dengan Sergei Lavrov, sambil minum bir, Mavits disorid, mereka tidak mengerti, meglumor nerkensetami. They don't understand. The West is still not listening to us. Now, that said, when you go through the... Nah, dengan demikian, ketika Anda menelusuri 28 poin yang berbeda, terlihat bahwa setidaknya ada seseorang di pihak S. Ini bukan upaya yang santai atau sembrono. Ada pemikiran yang diberikan di dalamnya. Setidaknya ada pemahaman tentang beberapa isu yang ada, jadi ini merupakan titik awal yang baik. Yang perlu dipahami orang adalah bahwa, pertama, Rusia masih belum menerima dokumen resmi dari Amerika Serikat. Itu menurut Pepe Escobar dan saya pada hari Rabu, bersama seorang bernama Alexander Kazakov, yang merupakan wakil ketua Klub Persatuan Internasional. Kami melakukan wawancara dengan Maria Zakharova, dan Hakim Napolitano bergabung dalam pertemuan tersebut, serta menanyakan pertanyaan yang sangat penting kepadanya. Came on to the meeting and he asked her the critical question and she was like, basically, we haven't seen anything. Dan dia bilang pada dasarnya kami belum melihat apapun. Jadi, kamu tahu memang ada pembicaraan tapi kami tidak punya sesuatu yang substansial untuk ditanggapi. Hal itu diulangi hari ini oleh Peskov. Jadi, baik Kementerian Luar Negeri maupun Kremlin mengatakan, ya kami mendengar ada sesuatu di luar sana tapi kami belum melihatnya. Itu poin pertama. Ketika kamu membaca dokumennya, jelas bahwa itu ditulis dari sudut pandang AS. Itu militer Putin, Yepikri, militer na maritime porster na Sith. Pewit, spupating learn sendiri. Russia's got these interests. Putin laid those out very clearly on June 14th. Putin menjelaskannya dengan sangat jelas pada 14 Juni 2024. Dan jika tidak ada hal lain, kepentingan-kepentingan itu bukan hanya tidak berubah, tetapi Rusia kini berada dalam posisi di mana, jika kepentingan yang telah diidentifikasi Rusia itu tidak terpenuhi, mereka akan memperluasnya. Mereka akan mengambil Dnipropetrovsk, mereka akan mengambil Kharkiv, mereka akan mengambil Sumy, mungkin Poltava, dan kemudian mereka akan memberi kesempatan kepada penduduk di wilayah-wilayah tersebut untuk memilih apa mereka ingin bergabung dengan Republik Rusia atau tidak. Tapi kamu tahu, salah satu hal paling gila dalam dokumen ini, sebentar, biar aku buka dulu, aku punya salinannya, adalah butir nomor. Mari kita lihat. Nomor berapa ya? Oh, nomor 6. Nomor 6 menyatakan bahwa jumlah personel angkatan bersenjata Ukraina akan dibatasi hingga 600.000 orang. Nah, lihat, ketika operasi militer khusus dimulai, total kekuatan militer Ukraina diperkirakan sekitar 260.000 hingga 290.000 personel aktif. Mereka mungkin memiliki sekitar 600.000 atau 700.000 cadangan, tetapi yang kita bicarakan di sini adalah personel aktif. Ketika Rusia dan Ukraina bertemu di Istanbul pada Maret 2022, pihak Rusia mengatakan, baiklah, ini batas jumlah personel aktif Anda di masa damai, 85.000.
Jadi di sini Amerika Serikat mengatakan, oh tidak, 600.000. Pada dasarnya 7 kali, hampir 8 kali, lebih besar dari apa yang bersedia diterima Rusia pada tahun 2022. Mereka tidak akan setuju dengan itu. They're not going to agree to that. I mean, so that's just one example of what I call. Jadi itu hanya salah satu contoh dari apa yang saya sebut sebagai pemikiran delusional Barat dalam hal ini. Namun ini adalah poin yang patut didiskusikan. Dan Rusia akan kembali. Tidak. Lihat, 600B sama sekali tidak dapat diterima. Dan kami akan menjelaskan mengapa kami pikir 85.000 adalah sesuatu yang bisa kami terima. Dan itulah negosiasi. Jadi saya bisa melihat ini memulai proses negosiasi antara Amerika Serikat dan Rusia yang akan berlangsung setidaknya 6 bulan. Maksud saya, isu-isu yang diangkat dalam dokumen ini adalah hal-hal yang tidak akan diselesaikan hanya dengan satu pertemuan, atau 2, atau bahkan 4. Ini adalah isu-isu yang sangat sulit yang harus diselesaikan. Salah satu poin membahas wilayah mana yang bisa tetap dimiliki Rusia. Isinya mengatakan, baiklah, kami akan mengakui bahwa Crimea, Donetsk, dan Luhansk adalah bagian dari Rusia, bagian dari Republik Federalmu, tetapi kamu harus berhenti di tempat, membekukan posisi di Kherson dan Zaporizhia. Namun, Rusia belum sepenuhnya merebut kembali dan menguasai kedua wilayah tersebut. Akan tetapi, menurut konstitusi Rusia yang sekarang, kedua wilayah itu, Kherson dan Zaporizhia, adalah bagian dari Rusia. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa dinegosiasikan begitu saja oleh Putin. Sama halnya seperti Donald Trump tidak bisa pergi berbicara dengan Putin dan berkata, baiklah kami akan memberikan Alaska dan Hawaii kepadamu. Itu tidak bisa dilakukan. Keduanya adalah negara bagian Amerika Serikat. Those are states of the United States. So no president, no leader has the ability to sacrifice that. Tidak ada presiden, tidak ada pemimpin yang memiliki kemampuan untuk mengorbankan hal itu. Dan sekali lagi, ini adalah salah satu hal yang tim Trump menolak untuk terima atau akui. Sekarang, ini merupakan langkah ke arah yang benar. Setidaknya mereka sedikit bergerak ke arah posisi Rusia. Namun hal yang mendasar adalah, Rusia sedang menang. Mereka menang di medan perang. Operasi ofensif mereka semakin cepat dan meluas. Dan Ukraina tidak dapat mengimbangi. Rusia mengakhiri instasi militer. Secara realistis, etc. gini bercap sesuatu substantif merupakan diskusi ini. Situasi militer el Grunter Dolstein. You're going to be looking at the collapse of Ukraine. I think the Ukrainians probably played. Saya rasa orang-orang Ukraina mungkin sedikit salah langkah, karena mereka menolak usulan itu terlalu keras. Pada dasarnya menolak setiap poin dalam daftar tersebut. Nah ya, ini memang merugikan bagi Ukraina, karena Trump sangat ingin mendorong kesepakatan damai ini dan memulai kembali negosiasi, terutama karena situasi di medan perang sedang sangat tidak menguntungkan bagi NATO dan Ukraina. Namun, penolakan keras Zelensky terhadap hal ini berarti Amerika Serikat harus memberikan banyak tekanan padanya agar mau menerima. Menurutmu, apakah Trump memiliki dukungan politik yang cukup di Washington untuk mulai memangkas pasokan militer, logistik, atau intelijen? Sesuatu yang pada dasarnya memaksa Zelensky untuk mempertimbangkan kembali penolakannya. Zelensky to reconsider his opposition. Yeah, I think this may actually have been. Ya, sebenarnya saya pikir ini mungkin memang maksud dibaliknya. Untuk membuat sebuah usulan dari AS yang sangat spesifik, yang di permukaan tampak masuk akal, dan setidaknya memberi kemungkinan bahwa Rusia mungkin akan menerimanya, dengan tujuan memaksa Ukraina mengambil keputusan. Ketika Zelensky berkata, tidak mungkin kami tidak akan melakukan itu, maka hal itu memberi Trump kesempatan untuk berkata, baiklah, kami sudah mencoba segala cara untuk mencapai kesepakatan, dan yang menghalanginya adalah pihak Ukraina. Jadi kami selesai. Itu adalah hal yang saya dengar berulang kali di Moskow dari berbagai sumber, bahwa perang ini akan berakhir begitu AS menarik diri. Begitu Amerika Serikat mengakhiri operasi CIA di Ukraina serta dukungan militer, berbagi intelijen, dan penyediaan senjata serta amunisi, Ukraina akan selesai. Mereka tidak akan bisa bertahan. Ukraine is done. They can't sustain it. I mean, right now,
Maksud saya, saat ini angka-angka sudah menceritakan semuanya. Jumlah korban per bulan, menurut Kementerian Pertahanan Rusia, tewas dan terluka sekitar 40.000 per bulan, dan sudah seperti itu selama setidaknya 4 atau 5 bulan terakhir. Tidak, sebenarnya sudah seperti itu sepanjang tahun 2025. Jadi saat ini, Rusia memperkirakan telah menyebabkan hampir 500.000 korban tewas dan terluka di pihak Ukraina hanya pada tahun 2025. Lalu situs-situs yang sangat pro-Ukraina, Atlantic Council, Institute for the Study of War, memperkirakan jumlah desersi di Ukraina setiap bulan berkisar antara 20.000 hingga 40.000. Nah, jika kedua angka itu digabungkan, paling sedikit kita berbicara tentang 60.000 kerugian per bulan. Di sisi tinggi, 80.000 kerugian per bulan. Dan kemudian kita mundur sejenak dan bertanya, Itzenomar pro tekrutanalaing in Braisto Sprain Ukrainis TV. Is Ukraine rounding up every month? About 25,000, maybe. Sekitar 25.000 mungkin. Dan 25.000 orang itu tidak dikirim ke kamp pelatihan di mana mereka menghabiskan 3 hingga 6 bulan untuk belajar. Ya Tuhan, tidak. Mereka begitu putus asa. Mereka hanya mengenakan seragam, memberi mereka senjata. Mereka bahkan tidak tahu cara berbaris dalam formasi, dan mereka langsung dikirim ke garis depan. Menurut saya, Ukraina sedang berada dalam spiral kematian saat ini, dan ini tidak bisa dipertahankan. Orang tertuakai matana. Pada 2027, maaf, ini tidak bisa berlangsung selama itu, karena Ukraina tidak memiliki cukup tenaga manusia. Dan saya tidak melihat NATO, meskipun masih ada beberapa tentara bayaran yang masuk, mampu mengerahkan pasukan untuk mempertahankannya. Jika mereka meluas ke Eropa dan ibu kota serta pangkalan militer Eropa akan diserang dan dihancurkan, It's a strange thing though. Namun ini hal yang aneh. Anda menyebutkan bahwa perang akan berakhir ketika AS menghentikan dukungan atau kerjasamanya dengan Dinas Intelijen Ukraina. Tapi itu menimbulkan pertanyaan yang bagus. Mengapa semua ini harus dibebankan kepada Ukraina sejak awal? Banyak hal seharusnya menjadi kesepakatan antara Rusia dan Amerika Serikat. Karena ya, kita sudah tahu, seperti yang dikonfirmasi oleh New York Times dan Washington Post, bahwa sehari setelah kudeta tahun 2011, CIA dan MI-NUPS mulai bekerja sama dengan dinas intelijen tersebut. Mereka menempatkan kepala intelijen baru di Ukraina dan mulai membangun kembali dinas itu dari awal sebagai instrumen alat melawan Rusia. Maksud saya, mereka sudah mengakui semua ini. Mereka mengakui sejauh mana mereka telah mengambil alih kendali atas pemerintahan Ukraina juga. Jadi tampaknya, dan ini juga telah dikonfirmasi, bahwa inilah salah satu alasan utama Rusia memutuskan untuk menginvasi pada tahun 2022. Dinas intelijen AS dan Inggris telah menanamkan diri mereka begitu dalam di Ukraina. Namun sangat aneh, bahwa dalam rencana perdamaian 28 poin ini, hal tersebut sebagai skeng perdamaian antara Rusia dan Ukraina. Setelah Boris Johnson, Marco Rubio, semua mengonfirmasi bahwa MLF berproksi dan tetap sejak itu di spor utama. This is a key limitation. It's the same with the NATO membership, and I brought this point up. Hal yang sama berlaku untuk keanggotaan NATO. Saya sudah mengangkat poin ini berkali-kali sebelumnya. Mengapa Ukraina harus dipaksa menandatangani perjanjian bahwa ia tidak akan bergabung dengan NATO? Saya pikir Rusia akan lebih mempercayainya jika hal itu datang dari Amerika Serikat, karena Ukraina bisa saja berubah pikiran besok. Jadi, mengapa tidak membuat kesepakatan langsung dengan Amerika Serikat? Ini hanya sangat aneh. Cara diplomasi dijalankan di sini. Apakah kau memengah aspek bersikeras mempertahankan gagasan ini? Ya, kepura-puraan ini, bahwa mereka hanya sebagai mediator. Auspices of being a mediator. We're not good listeners. Kita bukan pendengar yang baik. Anda tahu pemerintahan Trump, dan sebenarnya negara dalam bayangan, mereka yang sudah ada sebelum Trump di CIA, Pentagon, dan Badan Intelijen Pertahanan. Mereka punya narasi tentang alasan Rusia melakukan apa yang dilakukannya, dan itu sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan.
Faktanya, Rusia berbicara tentang akar penyebab. Akar penyebab mendasar dari konflik ini adalah perluasan NATO ke arah dan pengepungan Rusia dengan senjata ofensif. Sistem pertahanan udara Aegis yang disebut-sebut, yang ditempatkan di Rumania dan Polandia, diterima untuk rudal berorientasi nuklir. Are quite capable of carrying nuclear-tipped missiles. And so, Russia takes that as a very, very serious. Jadi, seperti yang Anda tahu, Rusia menganggap itu sebagai ancaman yang sangat-sangat serius. Ketika Anda menelusuri dokumen 28 poin itu, saya mempostingnya di sonar221.com dan menganalisis beberapa paragraf. Salah satu poinnya adalah bahwa NATO pada dasarnya dapat menempatkan semua pesawat tempurnya yang berbasis di Polandia. Nah, Rusia tidak akan berkata, oh baiklah, tidak masalah. Tidak, Rusia tidak akan menerima itu. Dan selain menyatakan bahwa akan ada jaminan bahwa Ukraina akan bergabung dengan NATO, tidak ada hal lain yang membahas masalah perluasan NATO selain sebuah janji. Oh, kami benar-benar berjanji bahwa tidak akan memperluas lebih jauh ke timur. We doubled their dog promise that we'll never expand any more to the east. Russia's heard that before, repeatedly. Rusia sudah sering mendengar hal itu berulang kali, dan mereka tahu bahwa tidak ada janji dari Barat yang bisa dipercaya. Harus ada komitmen nyata, yang berarti menutup pangkalan dan menarik pasukan. Saya pikir itulah yang akan Rusia tuntut. Jadi sampai Barat benar-benar memahami kebutuhan ini, menyadari bahwa lihat, seluruh konflik ini berkaitan dengan peran Ukraina dalam NATO, ini tidak ada hubungannya dengan keinginan Rusia atas wilayah Ukraina. Saat kunjungan saya baru ini ke Moskow, saya berkesempatan mewawancarai Vasily Prozorov. Prozorov adalah Karen Mantled SBU, Dinas Keabstray Duty. The SBU, the Ukrainian Security Service. Turns out he was a Russian. Ternyata, dia sebenarnya adalah aset Rusia. Ia mulai bekerja sama dengan Dinas Intelijen Rusia pada tahun 2014. Dan kemudian membelot ke Rusia pada tahun 2018. Saya menanyainya secara mendalam tentang peran yang dimainkan CIA di Ukraina, dan hal itu sudah berlangsung selama 25 tahun atau lebih. CIA telah secara aktif mengembangkan, merekrut, melatih, dan sebagainya berbagai warga Ukraina sebagai cara untuk memperoleh pengaruh, termasuk sampai pada tingkat memiliki kantor CIA di dalam market besar GUR dan SBU. Jadi Barat masih belum menyadari bahwa NATO adalah hasilnya. Selesaikan masalah NATO, Frankfurt Turnkir. Solve NATO, then you bring it into the war. So where do you expect this to go? Jadi menurutmu kemana arah ini akan berjalan selanjutnya? Karena ini bisa menjadi kesempatan untuk setidaknya duduk bersama dan berbicara lagi. Terakhir kali, tampaknya Trump membuat pernyataan tentang orang-orang Ukraina dan Rusia yang berperang untuk kita. Dengan asumsi saya kira bahwa jika perang mulai bergerak secara tegas ke satu arah atau arah lainnya, akan ada lebih banyak kemauan untuk berkompromi. Tapi seperti yang kita lihat, sekarang sudah tidak banyak alasan tersisa. Setidaknya di Eropa, mereka semakin menyadari bahwa perang ini sudah kalah dan tidak bisa benar-benar dibalikan. Namun tidak ada yang siap untuk mempertimbangkan bentuk perdamaian apapun. Ambil contoh Kaja Kallas misalnya. Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, yang berpendapat bahwa kita menginginkan perdamaian. Tetapi, kamu tahu, perdamaian pertama-tama harus berarti melemahkan Rusia. Jadi, kita harus memberlakukan lebih banyak sanksi, lebih banyak senjata. Seolah-olah, kita tidak perlu berbicara dengan Rusia, tapi mereka harus dilemahkan. Ini disebut perdamaian. Jadi tampaknya tidak ada logika di sana. Maksud saya, jika saya menjadi penasihat Uni Eropa dan melihat situasinya semakin memburuk, situasi di garis depan, maka penyelesaian politik hanya akan semakin buruk dari hari ke hari. Jadi Anda pasti ingin mencapai kesepakatan hari ini. Namun, itu tidak benar-benar terjadi. Jadi menurut Anda, apa yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Trump hanya akan berusaha menekan Ukraina dan Eropa sebanyak mungkin? Karena saya pikir dia juga mengancam akan memberlakukan sanksi keras terhadap Rusia dalam waktu dekat, yang kemudian akan mengurangi tekanan terhadap Ukraina. Jadi sangat membingungkan apa yang sebenarnya terjadi di sini. If European threats. Ya, kalau ancaman dan retorika Eropa itu seperti permen dan kacang, maka setiap hari akan terasa seperti Natal.
tahu kan? Tapi itu cuma omong kosong dari pihak mereka karena kita harus mundur sejenak dan bertanya, oke, apa sebenarnya yang bisa mereka lakukan? Maksud saya, apakah Eropa, terutama Jerman, Prancis, dan Inggris memiliki basis industri yang utuh dan mampu memproduksi senjata yang bisa menandingi apa yang sedang digunakan Rusia di medan perang saat ini? Jawabannya tidak punya. Apakah mereka benar-benar memiliki struktur pasukan dengan personel militer terlatih yang bisa dikerahkan dan membuat perbedaan di medan perang? Jawabannya juga tidak. Dan saya sempat berbincang, Pepe Escobar dan saya melakukan wawancara selama 2 jam tentang hal ini. Jam pertama bersama Maria Zakharova, dan paruh kedua bersama Letnan Jenderal Abdi Alaudinov, Kepala Batalion Akhmat. Jenderal Alaudinov berkata, lihat, orang Eropa memang tidak pernah belajar. Pada tahun 1912, mereka menyerang kami, dan kami mengusir mereka dari Rusia. Pada tahun 1915, kami pergi ke Paris untuk memperbaiki mereka. Orang Jerman melakukan hal yang sama kepada kami dalam Perang Dunia II, Perang Patriotik Besar, dan kami pergi ke Berlin. Jadi tiksuara bereits tas menempuh Jerway. Tisgi op beponing thetaal as power de vliede daf. Nanken breaker dupliop nis cap ingzelf nil. Gemak with a growth tier, ethat sculpted. We will address it militarily if necessary. It's very matter of fact, not belligerent, not threatening. Sangat lugas, tidak agresif, tidak mengancam. Hanya mengatakan, lihat sejarah adalah sejarah, dan orang Eropa sebaiknya belajar darinya. Rusia sama sekali tidak tertarik untuk merebut atau menaklukkan Eropa, karena wilayah mereka mencakup 11 zona waktu. Mereka sudah memiliki cukup banyak tanah untuk diurus. Mereka tidak mencari tambahan wilayah, mereka tidak membutuhkannya, dan tidak ada yang dimiliki Eropa yang mereka perlukan, termasuk sampahnya. Rusia di Crimea, kini bater anggur berkuar sender, di mereka ucap desmenukan pransu. Ini adalah situasi di mana Messi Delaware from Athletic Backscat am Thorbrong. Trying to compel the United States to enter the war. That's what they calculate is their only. Itulah yang mereka hitung sebagai satu-satunya strategi yang mereka pikir bisa berhasil. Jika Amerika Serikat terlibat, mungkin mereka punya peluang. Dan jika saya berada di pihak Rusia, ancamannya bukan hanya datang dari Ukraina dalam kaitannya dengan NATO. Kita harus melihat ke arah Kaukasus, melalui Georgia, terhadap upaya Barat untuk mengguncang pemerintahan di sana. Upaya Barat di Armenia dan Azerbaijan untuk mendapatkan pijakan agar mereka bisa berbalik melawan Rusia dan Iran. Pendekatan terbaru mereka ke negara-negara Stan, seperti Kazakhstan, Turkmenistan, Tajikistan, menunjukkan bahwa Barat terus berupaya mengepung Rusia, baik untuk melemahkannya maupun memecahnya menjadi bagian-bagian yang bisa dengan mudah dieksploitasi oleh Barat. Saya katakan kepada teman-teman Rusia saya, mereka sebaiknya memahami hal itu. Ini sui sorgzeng terjuing. Baik Amerika Serikat maupun Eropa sama sekali tidak memiliki kepentingan nol untuk mengatakan kepada Rusia, hei, tahu tidak, mari kita berteman. Mari kita berteman secara setara. Tidak ada yang kami inginkan darimu, tidak ada yang kamu inginkan dari kami. Ini akan menjadi permainan dengan hasil positif, dan kami akan menghormatimu sebagai sebuah negara. Kami akan berhenti mencoba menumbangkanmu. Itu tidak akan pernah terjadi. Barat kecanduan menghancurkan Rusia seperti pecandu narkoba yang kecanduan barangnya. Dan itulah sebabnya ada begitu banyak sandiwara politik yang terjadi. Namun saya pikir orang-orang Rusia secara pragmatis menyadari bahwa saat ini mereka memegang keunggulan. Mereka sedang menang di lapangan, di Ukraina, dan tidak ada yang bisa dilakukan NATO atau Amerika Serikat untuk menghentikannya. Tidak ada sama sekali. Ya, kita tahu apa yang diinginkan Rusia. Maksud saya, ketakutan terbesar mereka adalah perang hanya akan dihentikan sementara dengan gencatan senjata. Lalu negara-negara NATO akan menemukan cara untuk memulainya kembali nanti dalam kondisi yang lebih menguntungkan. Jadi itulah yang mereka coba cegah, baik melalui perjanjian damai yang menjamin hal itu tidak akan terjadi, yang kemungkinan besar akan sangat keras, atau di medan perang,
dengan merebut wilayah yang bisa digunakan di masa depan sebagai landasan serangan terhadap Rusia. Dan tentu saja bagi pihak Ukraina, hal itu masuk akal. Mereka punya banyak hal yang bisa hilang apapun yang mereka lakukan sekarang. Dan seperti yang Anda katakan, tujuan Eropa sebenarnya hanyalah membuat Amerika terseret ke dalam konflik ini di pihak yang berseberangan dengan Rusia. Itulah sebabnya seringkali dianggap bijak untuk berpura-pura kita menginginkan perjanjian damai, tetapi membingkainya sebagai gencatan senjata tanpa syarat atau sesuatu yang tidak bisa diterima Rusia, hanya untuk memastikan kemarahan dan tekanan Trump diarahkan kepada Rusia. Tapi menurut Anda, apa sebenarnya yang ingin dicapai Amerika Serikat di sini? Karena beberapa poin dalam perjanjian ini tampak seperti konsesi terhadap Rusia, misalnya mengundang Rusia untuk kembali ke J8. Saya sulit membayangkan hal itu berasal dari Moskow, karena J7 sekarang sudah menjadi semacam bahan lelukon di Rusia. Saya tidak berpikir, jika sedang bernegosiasi untuk perdamaian, Moskow akan meminta untuk diundang kembali ke G8. Jika mereka diundang, tentu saja mereka akan mengirim Lavrov atau seseorang. Tapi ini tampaknya seperti sesuatu yang mungkin diusulkan oleh pihak Amerika. Orang Eropa tidak ingin Rusia ada di sana, dan Rusia sendiri tampaknya tidak terlalu tertarik untuk kembali. Jadi ini terasa seperti masukan dari pihak Amerika. A member by UMing integrasiga risikoinit systems before unipolar, proses pemikiran di sini. System, or what is the thought process here? So, Sesuai let me ask Isa ganyan board wa iyo da Liga Hockey Professional. League in Norway. Yes. Hesenis isin, irftorthal this winar. Yeah, well, we'll use it as We'll an assume example. so. So, let's say that you Baik, saya akan gunakan itu sebagai contoh. Misalnya, kamu punya Liga Hockey Profesional di Norwegia, tapi mereka sebenarnya tidak terlalu bagus, dan kamu adalah salah satu tim di sana. Sekarang kamu diminta untuk bergabung dengan Liga Hoki Eropa yang jauh lebih besar dan lebih baik. Hey Glenn, kalau kamu menandatangani ini, kamu bisa kembali dan menjadi bagian dari Liga Hoki Norwegia. Dan kamu akan berkata, kenapa aku mau melakukan itu? Istedstritieri anggapkorper. Itu raskar fisikuk pawatulis. Patribiakanmu menjebakban dari J-Plane. Tapi saat ini, BRICS milik PDB yang lebih besar dari semua negara G. Dan BRICS memadai banyak sumber daya alam daripada semua negara G. Kembali bergabung dengan organisasi yang makalah. Yeah, come back and join a loser organization. I mean, the Russians got to laugh at that. Maksud saya, orang-orang Rusia pasti menertawakan hal itu. Konyol sekali. Tapi itu mencerminkan delusi sebagian dari tim Trump. Siapapun yang menyusun ini, mungkin Scott Bessent saya kira, benar-benar percaya, seperti Menteri Keuangan, bahwa Rusia benar-benar ingin menjadi bagian dari klub kita, karena kita begitu kuat, begitu berkuasa secara ekonomi, sehingga mereka tidak bisa menolak. Mereka merasa tersisih. Dan salah satu elemen lain dalam rencana itu adalah, baiklah, kita akan mulai dengan secara bertahap melonggarkan beberapa sanksi. Posisi Rusia adalah tidak. Kalian harus mengakhiri semua sanksi sekarang juga. Segera. Elemen lain dalam usulan itu adalah, kita akan mengambil aset beku yang kita sita dari Rusia dan memberikan $100 miliar darinya kepada Ukraina untuk membantu membangun kembali Ukraina. And we're going to give $100 billion of it to Ukraine to help build Ukraine. Russia's going, you're not taking our damn money. Rusia berkata, kalian tidak akan mengambil uang kami. Jika kami mengeluarkan apapun untuk Ukraina, kami yang akan memutuskan, bukan kalian. Jadi maksud saya ada banyak isu seperti ini di antara 28 poin tersebut. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa dokumen itu ditulis dari sudut pandang AS. Dokumen itu mencerminkan pemahaman AS tentang konflik ini, atau lebih tepatnya, kegagalan untuk memahaminya. Namun Rusia akan duduk untuk membicarakannya. Mereka tidak akan berkata, kami sudah membaca dokumennya. Tidak ada yang perlu dibicarakan di sini. Tidak, mereka akan membicarakannya. Jika tidak ada hasil lain, pembahasan akan berlangsung selama 6 bulan, dan Rusia akan terus memperluas kendali teritorialnya di Ukraina. Lalu situasi militer bagi Ukraina dan NATO akan menjadi lebih buruk dari sekarang. And NATO will be even worse than it is now.
Well, my last question then is, if you look Baik. into your crystal ball. Pertanyaan terakhir saya adalah, how does, jika Anda melihat ke dalam bola kristal Anda, bagaimana permainan diplomatik ini akan berjalan ke depannya? as you said, Karena, it's, seperti yang Anda katakan, ada perlawanan sengit dari Zelensky dan pihak Ukraina. Beberapa poin ini juga tampaknya sudah melampaui batas hal-hal yang akan diterima oleh Rusia. Dan saya rasa Anda benar sekali soal uang, terutama karena hal itu melegitimasi pencurian. Bukan hanya mengambil uangnya, tetapi juga menyerahkannya kepada Ukraina. Anda tahu, meskipun kadang kita meyakinkan diri sendiri bahwa Putin adalah seorang diktator, dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Sometimes we convince ourselves that Putin is a dictator, he can do what he wants. I mean, he needs to have some. Maksud saya, dia perlu mendapatkan dukungan dari kalangan politik di Rusia. Saya merasa sangat sulit membayangkan dia mempresentasikan kesepakatan ini. Akan sangat sulit bagi siapapun untuk menerimanya. Tapi sekali lagi, seperti yang Anda katakan di awal, ini membuka sedikit ruang untuk bermanuver. Dan saya pikir ini adalah sesuatu yang sudah menjadi ciri khas Trump apapun yang dia lakukan. Entah dia mengusulkan Riviera di Gaza atau apapun, dia selalu ingin berbalgafhain besar. Itu memory germang in the Burman newsfer, dan sampai for seed need for a ball. Shovel dahte, to use that academic with you. Napan in, arwain tuknya so far. What do you see happening from here on? Well, Russia is open. Ya, They'd like to Rusia have a terbuka. normal relationship. Mereka ingin memiliki hubungan yang normal dengan Washington. Normal dalam arti normal seperti masa Perang Dingin, di mana kita memiliki diplomat di ibu kota masing-masing dan penerbangan langsung, sehingga Anda bisa terbang ke Moskow dari New York atau Washington, D.C. Jadi, Anda akan berbicara. Anda tidak sepakat tentu saja, karena ada banyak bidang di mana perang hampir benar-benar pecah. Kita berjuang melawan ekspansi Soviet, sebagaimana kita melihatnya di Amerika Tengah, Angola, dan Afghanistan. Dan pihak Soviet memang berkalog sebagai subversif untuk menyusup dan menghancurkan Rusia. Jadi itu adalah hubungan yang saling berbalas. Dengan semua dinamika itu, Anda tetap. With all that back and forth, you still talked. Even during the Cuban Missile Crisis, you had an ambassador there. Bahkan selama krisis rudal Kuba, ada seorang duta besar di sana di 19 Street pada waktu itu, tepat di utara Gedung Putih, sehingga mereka bisa berbicara. Sekarang kita tidak memiliki itu. Dan ada banyak hal sederhana yang bisa dilakukan Donald Trump untuk mengembalikan hubungan diplomatik ke jalur normal. Pertama, mengembalikan penerbangan langsung antara Amerika Serikat dan Moskow, dan sebaliknya. Kedua, mengembalikan properti yang disita Barack Obama dari Rusia secara ilegal, kembalikan itu kepada mereka. Dan cabut larangan yang membuat orang Rusia hanya bisa bepergian sejauh 25 mil dari Washington, D.C. Maksud saya, itu bahkan hampir tidak membawa Anda ke utara Montgomery County, Maryland, atau keluar ke Fauquier County, Virginia. Out into Farquhar County, Virginia. But haven't done that. And I think there is some real. Tapi setelah melakukan itu, saya pikir ada rasa frustrasi yang nyata. Maria Zakharova menyinggung hal itu dan dia benar-benar merasa frustrasi karenanya. Seperti kita mendengar kata-katanya, tapi kita tidak melihat tindakannya. Jadi sekarang, bola ada di tangan Donald Trump untuk memutuskan apakah mereka mencoba menormalkan hubungan dengan Rusia. Masalahnya adalah, begitu dia melakukannya, ada elemen di Partai Demokrat dan juga di Partai Republik yang akan menuduhnya sebagai pengkhianat, menjual diri kepada Rusia, menyerah kepada Rusia, tidak cukup tegas, dan sebagainya. Jadi begini, kelompok neokonservatif di DC ini sudah begitu mengakar. Mereka punya cengkeraman di lembaga think tank, di media, di kompleks industri militer, sehingga mereka tidak akan membiarkan hubungan dengan Rusia menjadi normal, karena terlalu banyak uang yang bisa dihasilkan dengan mempertahankan konflik ini. Jika Rusia tidak lagi dijadikan musuh yang digunakan untuk membenarkan pelipatan 3 kali produksi rudal Patriot dan sebagainya, maka tahu kan, Portsbigam itu bergerak metef mal toward dari $1 triliun. Jadi suara ekonomi ini. Dan tahu kan, uang korup staatswuta itu cuma recehan. This $100 million, that's chicken feed.
Yeah, there's been $100 million worth of corruption on Ya, ada sekitar 100 juta dolar korupsi di sektor energi. actual number. Tapi jumlah uang yang sebenarnya telah dicuri dari pembayar pajak AS dan dialihkan, sebagian masuk ke kantong anggota Kongres, baik di DPR maupun Senat. Kita berbicara lebih dari 48 miliar dolar. Itu sedang diselidiki sekarang, tapi terus terang, karena beberapa orang yang menerima uang itu adalah tokoh Partai Republik dan Demokrat yang berpengaruh. No hierbij bemiddeligt mig wat je uitdoorwan te tabal op je. Ketegang, banyak things in de sielkan. Jadi, saat ini Amerika Serikat memiliki insentif finansial merusak masih fine. To seek peace with Russia. Yeah, part of my optimism. Sebagian dari optimisme saya, seperti yang saya katakan, bahwa setidaknya masih ada pembicaraan. Dulu, setidaknya selama Perang Dingin, kita saling berbicara. Dan saya pikir sebagian dari kekacauan di Eropa berasal dari kenyataan bahwa kita tidak lagi berbicara dengan pihak lawan. Tidak ada diplomasi lagi. Pada saatnya, setiap kesepakatan yang diajukan oleh Rusia atau Amerika, seperti yang satu ini, tanggapan utamanya dibangun di atas gagasan bahwa kita sama sekali boleh membuat konsesi, karena setiap konsesi dianggap sebagai hadiah bagi agresi Rusia. Dan jika Anda memberi hadiah pada agresi, Anda hanya akan mendorong agresi lebih lanjut. You will only incentivize further aggression, but this whole idea. Namun, seluruh gagasan bahwa hal ini memberi imbalan pada agresi didasarkan pada anggapan bahwa ini adalah invasi tanpa provokasi, bahwa ini bersifat oportunistik. Tapi sekali lagi, hal itu cukup absurd jika buktinya sangat jelas bahwa ini sama sekali bukan tindakan tanpa provokasi. Namun mengingat kita tidak memiliki kontak apapun dengan Rusia, tidak ada diplomasi, pelarangan media, maka tidak mungkin ada saling pengertian. Jadi setidaknya jika hal ini memaksa orang untuk duduk dan berbicara, itu bisa menjadi sesuatu. Maksud saya, orang Eropa sekarang terus mengulangi pernyataan lain. Ya, tidak mungkin ada kesepakatan tanpa melibatkan Ukraina dan pihak Eropa. Tentu saja, orang Eropa tidak ingin duduk dan berbicara dengan orang Rusia yang cukup konyol. Tapi, kamu tahu, mungkin ini bisa memicu upaya diplomatik yang lebih luas, atau, lebih mungkin, menurutku AS dan Rusia akan mengabaikan orang Eropa. Tapi, aku tidak tahu. Aku melihat banyak kelemahan di sini. Fakta bahwa tidak ada pihak yang tampaknya mampu menerima kesepakatan ini jelas merupakan kelemahan utama. Meski begitu, masih ada alasan untuk sedikit optimisme lagi jika setidaknya sebagian dari jalur diplomatik telah dihidupkan kembali. Meskipun harus kuakui, aku juga berpikir perang ini lebih mungkin diselesaikan di medan perang. Tapi sekali lagi, aku berharap aku salah tentang itu. Well, yeah, but I think you're right. You'll be proven. Ya, aku rasa kamu benar. Kamu akan terbukti sebagai peramal. Lihat, ada jurang yang semakin besar antara para pemimpin Eropa dan rakyat Eropa. Pemilih rata-rata di Jerman tidak akan pergi ke Friedrich Merz dan berkata, oh ya, ayo lawan Rusia itu. Hal yang sama terjadi di Polandia, di Prancis, dan di Inggris. Jadi ada pemisahan total dari realitas antara rakyat dan para pembuat kebijakan. Dan sejujurnya hal itu mulai terlihat juga di Amerika Serikat. Basis pendukung Trump sedang terkikis dengan cepat. Kebijakan America First-nya benar-benar diyakini oleh banyak orang, dan mereka melihat Trump sebagai pengkhianat terhadap kebijakan itu di berbagai bidang. Tidak hanya di Ukraina, tetapi juga terhadap Israel secara khusus, dan juga terhadap Venezuela. Alih-alih membawa perdamaian, dia justru dianggap memprovokasi perang, sehingga posisinya secara politik tidak kuat. Yang membuat peran AS begitu mengkhawatirkan dalam semua ini adalah bahwa kepentingan bermodal yang meraup keuntungan dari perang memiliki semua insentif untuk terus mempertahankannya. Tak peduli bahwa hal itu menyebabkan kerusakan besar bagi Amerika Serikat, kita sudah tertinggal beberapa generasi dari Rusia dalam kategori senjata tertentu. Dan arah politik di Rusia sedang mendorong ke timur. Sempat menghabiskan waktu bersama Sergei Karaganov. Dan dalam tulisannya, Karaganov merupakan salah satu pendukung terbesar untuk beralih ke timur, ke Siberia, ke Asia, dengan pengakuan bahwa di sanalah masa depan Rusia berada.
Because what does Russia need from Europe? Karena apa yang sebenarnya dibutuhkan Rusia dari Eropa? Apa yang bisa ditawarkan Eropa? Green hair and Orang-orang berambut biru dan hijau dengan perilaku seksual aneh. Mereka tidak punya sumber daya yang berarti. Mereka tidak memproduk atau teteng ajaib yang dibutuhkan Rusia. Maksud saya sungguh, Eropa itu seperti kerabat yang kecanduan alkohol, menganggur, dan ingin tinggal bersama kita. Siapa yang mau repot dengan drama itu? Jadi menurut saya, Rusia menyadar bahwa Randarover dan Tiongkok, Iran menjadi selatan global. Hubungan Eropa dan berakhir. Itu sudah berlayar. not tied up in Europe anymore. And that ship has sort of sailed. Yeah, I published a book a decade ago with the title. Ya, saya menerbitkan sebuah buku 1 dekade lalu berjudul Strategi Geoekonomi Rusia untuk Eurasia Raya. Sergei Karaganov menulis kata pengantar dan memberi saya pekerjaan di departemennya di Moskow, yang memang berfokus pada hal ini. Tesis buku saya kurang lebih sama, bahwa semua insentif sistemik menunjukkan Rusia, mulai saat itu, akan mengarahkan kekuatan militernya ke Barat sebagai penangkal terhadap Barat. Sementara semua instrumen kekuatan ekonominya, kerjasama teknologi, rantai pasokan, koridor transportasi, mata uang, bank pembangunan, sistem pembayaran, dan lainnya, akan diarahkan ke timur. Dan saya pikir inilah arah yang mereka ambil. Ini bukan tulisan penuh harapan. Ini hanya argumen tentang di mana kepentingan strategis Rusia berada. Sayangnya di Eropa, kita turut membentuk insentif-insentif ini bagi Rusia. Tapi tidak, saya pikir banyak kesalahan telah dibuat. No, it's I think Well, hey, a lot of let me mistake has been made. Let me interrupt you. Put a link. Izinkan saya memotong sebentar, tambahkan tautan ke buku itu di videomu. Orang-orang sebaiknya membelanya. Sekali lagi, kita akan mengganti namamu. Kamu akan menjadi Glenn Sang Nabi. Tidak, maksud saya, itu sangat cerdas karena kamu sudah melihatnya jauh sebelum banyak pengamat lainnya. Many observers. In those days, a lot of people. Nah, pada masa itu, banyak orang yang bersikap kritis. Gagasan bahwa Rusia dan Tiongkok akan bekerja sama tampak mustahil, karena semua orang mengira mereka akan bentrok di Asia Tengah. Ide bahwa mereka akan memiliki proyek bersama atau inisiatif bersama untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dianggap seperti fiksi ilmiah. Jadi menurut saya, ya, banyak hal seharusnya bisa diprediksi. Tapi begitulah, kita sampai di sini. Bagaimanapun, saya akan tinggalkan tautannya. Anyways, I will leave that link. So Itu berarti kamu sangat hebat dalam pekerjaanmu. Thanks, Tom A. Dan ya, silahkan buku saya. Saya akan memakan tautan deskripsi. the description. Ya, Charger. Yeah. Ya, Thanks so this much. Mike Forey. Mantia Span Berbanding. Weekend. All right, Baiklah, Temga. Sila perinig ka, Betray. Slime.